Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Yah, kuil Tianmen akan dibangun kembali di sini. Tan Yun dengan lembut menggendong Fang Zixi. Jika itu dibangun kembali di lokasi kuil Tianmen, saya khawatir Anda akan terluka oleh pemandangan itu. Tan Yun, saya masih ingin membangun kembali kuil Tianmen di situs lama, kata Fang Zixi. Oke, Tan Yun berkata, mulai sekarang, tidak akan ada dinasti Sisu, tetapi dinasti Tianmen dan kuil Tianmen. Dan tunanganku Fang Zixi adalah penguasa dinasti leluhur Tianmen dan penguasa istana kuil Tianmen. Ya, Fang Zixi tersenyum, dan bibir merah mencium pipi Tan Yun seperti sentuhan air. Kamu sangat baik padaku. Senyum ditarik di sudut mulut Tan Yun, maka ini akan dianggap sebagai hadiah pertunangan saya. Jika Anda menerimanya, Anda tidak akan menyesali pernikahan Anda di masa depan. Hehe, Fang Zixi tersenyum bahagia dan mengangguk. Apakah kamu secara resmi melamarku? Ya, Tan Yun menyingkirkan senyumnya dengan serius. Kalau begitu aku akan berjanji padamu. Fang Zixi tersenyum dan meneteskan air mata. Tan Yun memeluknya dan berpisah setelah sekian lama. Baiklah, mari kita mulai bekerja, kata Fang Zixi. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan cincin leluhur dengan 18.000 formasi dan mengeluarkan semua formasi. Butuh Tan Yun dan Fang Zixi 3 hari untuk mengubur semua formasi ini di sekitar kota leluhur Tianmen, membuka formasi pertahanan yang hebat. Kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi menunggu di menara untuk mereka yang bergantung pada mereka untuk datang. 4 musim bergantian, 5 tahun kemudian. Seperti awan gelap, sosok itu terbang ke dalam kehampaan di luar kota leluhur Tianmen, dengan jumlah jutaan. Terlihat dari pakaian orang-orang ini ada lebih dari selusin orang dari sekte tersebut. Jutaan orang terbang keluar gerbang kota satu demi satu, menatap Tan Yun di menara, berlutut dengan satu lutut, bawahan mengetuk tuannya. Tidak ada hadiah. Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri dan beristirahat di tempat. Dalam sekejap mata, 8 tahun lagi berlalu. Dalam 8 tahun ini, semua penguasa kota dinasti leluhur Tianmen memimpin pasukan elit mereka keluar kota leluhur Tianmen. Mereka tidak bodoh, sebaliknya, mereka sangat lihai. Sekarang setelah situasi umum hilang, sebaiknya berlindung di Tan Yun. Jika mereka tidak datang, mereka mungkin tidak jauh dari kematian. Pada saat yang sama, hampir semua sosok dengan wajah di benua Dewa Sisu tiba di luar kota leluhur Tianmen. Sekarang jumlah orang di luar kota telah melebihi 30 miliar. Yang membuat Tan Yun dan Fang Zixi bersemangat adalah lebih dari 600.000 orang yang datang adalah murid kuil Tianmen dan ribuan pejabat senior kuil Tianmen. Tan Yun bahkan lebih bersemangat sampai-sampai kegembiraan itu masih tertinggal. Yuner. Tiba-tiba, suara lama yang familiar datang dari ujung langit, dan suara itu mengandung kerinduan dan kegembiraan. Tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan matanya basah seketika. Hal yang sama berlaku untuk Fang Zixi. Tuanku yang terhormat, tuanku yang terhormat. Tuanku yang terhormat yang kembali, tuanku yang terhormat masih hidup. Ketika suara tangisan yang indah terdengar, Xin Bingxuan, yang sudah menjadi kesempurnaan agung ranah Kaisar Tao dengan kerudung, terbang keluar dari menara Panjun dan berdiri di depan Tan Yun dan menangis dengan gembira. Di hadapan para dewa, mereka melihat sinar biru, meledak dari langit, dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah biru di menara. Orang tua itu bukan orang lain, tapi Dao Kun. Dao Kun hari ini sudah menjadi lapisan ke-9 dari ranah leluhur Tao. Oh, ini Dao Kun, tetua suci. Di lantai bawah, ratusan ribu murid dari kuil Tianmen memandangi Dao Kun di menara, dan mereka menangis. Sudah beberapa juta tahun sejak kuil Tianmen dihancurkan, dan mereka sangat bersemangat untuk melihat Dao Kun lagi. Tuan, oh, Xin Bingxuan bergegas ke pelukan Dao Kun, air mata tidak bisa berhenti menetes. Suaner, aku sangat senang melihatmu sebagai seorang guru.
Air mata berlumpur Daokun mengalir di pipinya yang terukir tahun-tahun. Bocah bodoh, jangan menangis, bukankah ini pekerjaan yang baik untuk guru? Tuan, Tuer tidak menangis. Tuer baru saja melihatmu hidup, sangat bahagia. Sin Bingsuan tersedak dan melepaskan pelukan Daokun. Murid itu telah melihat petapa tertinggi. Tan Yun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Yuner bangun dengan cepat, ini bisa membuatnya tidak mungkin. Daokun buru-buru membantu Tan Yun, saya mendengar, Anda telah mendirikan penguasa Nanzu baru di benua Nanzu. Anda sekarang berstatus terhormat, dan Anda tidak dapat melakukan apapun kepada orang tua itu. Saya salut. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan selalu menjadi muridmu. Setelah Daokun tersenyum lega, dia membungkuk ke arah Fang Zixi dan berkata, bawahan telah melihat Tuan Istana. Cepat hindari upacara. Setelah Fang Zixi meminta Daokun berdiri, dia mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun melihat ke bawah ke 30 miliar dewa di bawah, dan berkata dengan lantang, selanjutnya, saya punya beberapa hal untuk diumumkan. Tuan, tolong bicara. Guan Kun berbicara lebih dulu, berlutut dengan satu kaki ke arah Tan Yun. Tuan, tolong bicara. Segera, para dewa berlutut dengan satu kaki, menatap Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama, Kaisar Shizu dan Hu Yanzhang telah dibunuh olehku dan Sisi. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak akan ada dinasti leluhur Shizu dan Sekte Elysium di alam Dewa Shizu. Kedua, mulai sekarang, dinasti leluhur Shizu secara resmi berganti nama, dinasti leluhur Tianmen, dan tunangan saya, Fang Zixi, adalah penguasa dinasti leluhur Tianmen. Perintahnya adalah perintahku dari Tan Yun. Mereka adalah otoritas paling kuat di seluruh alam ilahi Shizu. Siapapun yang berani bertindak melawan akan menanggung konsekuensinya. Pernahkah kamu mendengar dengan jelas? Mendengar ini, gelombang suara menyelimuti dunia, dengarkan dengan jelas. Lalu apa yang kamu tunggu? Tan Yun berkata dengan keras. Para dewa berlutut satu demi satu, bersujud dan berteriak, temui penguasa Tianmen. Melihat pemandangan para dewa berlutut dan menyembah, Fang Zixi sedikit terpana. Kemudian, setelah melihat Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dia melihat ke bawah ke arah para dewa, dan suara langit berbunyi, sekarang ada yang ingin saya katakan. Pertama, penguasa ini sudah menjadi ranah leluhur Tao tertinggi, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan wilayah ilahi Shizu. Setelah mendengar bahwa Fang Zixi adalah kekuatan legendaris, para dewa menjadi lebih hormat. Kedua, mata indah Fang Zixi menunjukkan harapan. Tuan mengumumkan bahwa kuil Tianmen akan dibangun kembali, menantikan para jenius dan orang-orang kuat yang tidak berada di bawah yurisdiksi leluhur Tianmen untuk bergabung. Ketiga, Tuan menunjuk Daokun sebagai peziarah penjaga leluhur Tianmen, dan pada saat yang sama adalah satu-satunya wakil kepala istana dari kuil Tianmen, yang bertanggung jawab atas ras manusia, ras binatang, dan domain bintang 4 seni. Waktu berlalu, 5 tahun telah berlalu. Misalnya, saat ini kota tidak hanya dibangun kembali, tetapi juga lebih makmur. Kuil Tianmen di Pulau Dewa Tianmen juga telah dibangun kembali. Dapat dikatakan bahwa ada orang-orang kuat di kuil Tianmen, dan jumlah senior dan murid telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 3 kali jumlah kuil Tianmen sebelumnya. Seluruh wilayah ilahi Shizu mengantar ke zaman yang damai dan sejahtera. Saat matahari terbenam ke arah barat, sebuah kapal Senzu berlayar dari perbatasan wilayah Dewa Shizu ke langit di atas Laut Iblis dan menuju ke tengah laut. Di depan Senzu, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berdiri berdampingan dengan Fang Zixi dengan rok putih. Fang Zixi menemukan bahwa Tan Yun sedang melihat ke bawah ke laut di bawah, dengan pemikiran yang dalam dan kehilangan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Kamu merindukannya, kan? Fang Zixi berkata dengan lembut. Iya, Tan Yun mengangguk, saya tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang atau seberapa baik dia melakukannya. Fang Zixi menghela nafas dan berkata, dia jelas sangat mencintaimu, tetapi karena kebencian, dia tidak punya pilihan selain memotong haknya untukmu. Aku pikir dia masih sedih sekarang. Pada saat ini, mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi tegas. Sisi, saat balas dendam selesai, bagaimanapun juga aku akan membuatnya berubah pikiran. Yah, aku percaya kamu bisa melakukannya, kata Fang Zixi. Setelah Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, dia berkata, baiklah,
jangan sebutkan ini, katakanlah sesuatu yang bahagia. Su Bing, tidak ada seorang pun di laut sekarang, kalian semua keluar. Setelah itu, Su Bing, Yu Yan, Si Yao, Meng Yi, dan Xin Ying meninggalkan Menara Panjun dan muncul di Shenzhou yang besar. Oh, akhirnya aku keluar, dan itu menyakitiku. Sue Zian cemberut mulut ceri kecilnya dengan keluhan di wajahnya. Tan Yun membungkuk dan memeluknya di tengah tangisan Sue Zian, bicaralah, bagaimana aku bisa memberikan kompensasi padamu. Biarkan aku memikirkannya. Sue Zian berpikir sejenak, matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Jika Fu Chashu tidak mengetahui identitas Sister Su Bing dan aku, kita tidak perlu bersembunyi sepanjang hari. Fu Chashu telah memenjarakan saudari kita di tepi Dongzu Shenhu selama bertahun-tahun. Dia ingin bersikap kasar kepada saudariku Shen. Sialan. Tan Yun, lakukan ini, setelah kamu mengalahkan Fu Chashu, bisakah aku membunuhnya secara pribadi? Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang luar biasa di matanya, dan mengangguk, oke. 12 tahun kemudian, alam Dewa Beizu, Istana Kekaisaran Beizu. Di mata orang luar, Kaisar Beizu sebenarnya adalah tubuh asli kedua Kaisar Beizu. Dia memasuki kuil Beizu. Duduk bersila, Kaisar Beizu dengan hormat berkata, selamat, Tuan, promosi ke tingkat 3 ranah leluhur Tao tertinggi. Kaisar Beizu tersenyum dan bertanya, dalam beberapa tahun terakhir, berita apa yang telah didengar oleh 3 benua lainnya? Ya, tubuh sejati kedua mengerutkan kening dan berkata, kembali ke tuannya, menurut sumber yang dapat dipercaya, pemilik wilayah ilahi Shizu adalah Fang Zixi. Sekarang Fang Zixi adalah alam leluhur tertinggi, tidak hanya penguasa kuil Tianmen, tetapi juga mengganti nama dinasti Shizu menjadi dinasti Tianmen, dan dia juga penguasa Tianmen, dan bertanggung jawab atas wilayah ilahi Shizu. Dan alam ilahi Nanzu, dinasti leluhur Nanzu telah dihancurkan, dan penguasa Nanzu saat ini adalah Suge Wugui. Dengan kata lain, sekarang Nanzu dan Shizu ada di tangan Tan Yun. Dia adalah penguasa 2 benua. Dengan statusnya sebagai cucu dari Kaisar Dao Abadi, kebanyakan orang di 2 benua bersedia mengikutinya untuk kematian. Tuan, saya tidak pernah menyangka bahwa daya tarik ras Dewa Kuno Abadi bisa begitu kuat. Diam, Kaisar Agung Beizu menyela, bahkan jika dia memiliki daya tarik yang kuat. Kaisar ini sekarang adalah tingkat ketiga dari ranah leluhur Tao tertinggi. Di seluruh dunia leluhur tertinggi, tidak ada yang menjadi lawan dari Kaisar ini. Kaisar ini takut dia tidak akan berhasil dengan Tan Yun. Juga, apa wilayah sisa-sisa ras Dewa Kuno yang abadi ini sekarang? Tubuh sejati kedua dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, dikatakan bahwa dia adalah lapisan kelima dari ranah suci Tao. Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening dan bertanya, hanya dengan dia dan Fang Zixi, membunuh Huyanzang dan Kaisar Shizu. Tidak, kata tubuh asli kedua, tepatnya, Fang Zixi dan penguasa iblis saat ini dari alam ganas bergabung untuk membunuh Kaisar Agung Shizu dan Huyanzang. Lagi pula, Tan Yun hanyalah 5 lapisan dari ranah suci Tao. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan lompatannya, tidak mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan agung leluhur Tao, bukan? Apa yang kamu bicarakan, Raja Iblis Besar? Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening. Ya, masternya adalah Raja Iblis. Tubuh sejati kedua berkata, Tuan, dikatakan bahwa Yu Yunxi sama sekali bukan putri dari Shizu Agung. Situasi sebenarnya adalah Kaisar Shizu pernah membunuh dan merampok istrinya, dan ibu Yu Yunxi sudah hamil. Bibi Yu Yunxi adalah Raja Iblis Agung saat ini, jadi Raja Iblis Agung memimpin pasukan iblis untuk membalaskan dendam saudara perempuan dan saudara iparnya di kota leluhur Nanzu. Adapun Fang Zixi dan Raja Iblis, apakah itu kebetulan atau pertarungan bersama yang direncanakan sebelumnya melawan Huyanzang dan Kaisar Shizu, bawahan tidak tahu. Setelah mendengar ini, Kaisar Agung Beizu dengan serius berkata, bagaimana dengan penguasa iblis? Kemudian, Master Iblis Besar memimpin pasukan iblis untuk meninggalkan alam ilahi Nanzu dan kembali ke alam iblis. Tubuh nyata kedua berkata, namun, Tuan, bawahannya merasa bahwa Tan Yun dan Fang Zixi akan mundur lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untuk menghadapi benua Dewa Dongzu dan benua Dewa Beizu kita. Setelah Kaisar Agung Beizu berpikir sejenak, ada sedikit rasa dingin di matanya yang keruh,
jangan biarkan Tan Yun tumbuh dewasa, biarlah, jika dalam 100 tahun, Tan Yun dan Fang Zixi datang untuk menyerang benua Dewa Beizu saya, kaisar ini membunuh mereka dengan mudah. Jika Tan Yun dan Fang Zixi tidak menyerang alam Dewa Beizu dalam 100 tahun, maka mereka pasti sudah kembali retret, dan kaisar secara pribadi akan pergi ke alam Dewa Nanzu dan Shizu untuk membunuh sisanya. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai Senzu, membawa Fang Zixi, dan akhirnya terbang benua Dongzu melewati Lautan Iblis, dan tiba di benteng di perbatasan Dongzu. Sekarang hanya ada Tan Yun dan Fang Zixi di Senzu, dan Putri Subing telah memasuki Menara Panjun. Terakhir kali Tan Yun dan Yu Yunxi pergi ke benua Dongzu, dia mengubah wajahnya untuk menyembunyikan identitasnya. Kali ini, dia tidak melakukannya. Karena tidak perlu, di dalam hatinya, kota Dewa Zensi ini akan segera menjadi kota mati. Di menara, seorang letnan memandangi Tan Yun berambut putih di Senzu di langit di depan, dan Fang Zixi, mereka tidak bisa melihat ranahnya, tiba-tiba memucat ketakutan, dan berteriak dengan suara serak, hal besar itu tidak baik, dewa kuno yang abadi ini dia Fang Zixi. Apa? Dengan suara lama, seberkas cahaya keemasan meluncur melintasi langit di atas kota Zensi Barat, berubah menjadi seorang pria berusia 80 tahun berjubah emas dari lantai atas. Nama lelaki tua itu adalah Yuan Heng, dia adalah sepupu Kaisar Dongzu, dan dia juga didedikasikan untuk leluhur Dongzu. Desir-desir. Detik berikutnya, 89 tetua dari ranah leluhur Tao terbang ke atas menara. Benar saja, itu mereka. Yuan Heng memandang Tan Yun dan Fang Zixi di Senzu, dengan warna serius di matanya yang berlumpur. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Petugas itu tampak ketakutan. Jangan panik, Yuan Heng berkata, kami memiliki formasi pertahanan yang hebat. Jika mereka berdua ingin menerobos, tidak mungkin mereka melakukannya dalam 10 atau 8 tahun. Kamu segera kembali ke istana, laporkan ini kepada Kaisar Agung, dan biarkan Kaisar pergi mencari Master Sekte Dongzu untuk membunuh musuh. Setelah wakil jenderal bernama Yu Yue memberi perintah, dia mengorbankan Senzu dan hendak terbang menjauh dari menara. Cahaya merah aneh tiba-tiba keluar dari pupilnya di layar Tan Yun. Setelah Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, segera, letnan dan 89 ranah leluhur Tao tingkat 1-8 tampak kusam. Hanya Yuan Heng yang lepas kendali, tetapi liontin hijau di lehernya meledak dan menyelimutinya. Buka formasi pertahanan yang hebat. Suara seperti kutukan Tan Yun terdengar dari benak wakil jenderal dan 89 dengan tampilan kusam. 90 orang segera mengeluarkan token tersebut, dan Yuan Heng terkejut saat menghentikannya. Namun, 90 orang menyatukan token untuk membuka formasi pertahanan yang hebat, dan dia tidak bisa menghentikannya. Berdengung. Langit di atas kota Dewa Zensi bergetar, dan gedung pencakar langit hancur. Melarikan diri, Yuan Heng berubah menjadi seberkas cahaya untuk pertama kalinya, membubung ke langit untuk melarikan diri, meraung, seluruh kota mendengarkan perintah, dewa kuno yang abadi ada di sini, larilah. Ingin melarikan diri, idiot berbicara tentang mimpi. Tan Yun mencibir, memimpin dalam melompat dari Senzu, menggunakan langkah Dewa Hongmeng, berkedip dari kehampaan menuju Yuan Heng.